penjelasan dari kepada Ibu Menpan, apakah 23.393 ini mandatori wajib mereka untuk didaftarkan oleh Pemda atau memang tidak harus 23.000, Bu? Jadi Pak, 23.000 itu adalah data yang disampaikan kepada BKN. Dan itu sudah menjadi komitmen antara pemerintah untuk bisa menyelesaikan. Jadi 23 itu diselesaikan statusnya. Nah, jadi seharusnya kemarin Jawa Barat itu mengusulkannya ya sejumlah data yang ada di BKN, yaitu 23.353 seharusnya. Kalau memang komitmennya untuk menyelesaikan honorer. Tapi yang diusulkan kan hanya 4.060. Ya, Bu. Begitu. Nah, jadi nanti kalau memang seharusnya sih memang 23.000 seperti itu. 23.353. Nah, jangan sampai nanti yang kalau misalnya Bapak sisanya kan 19.000 Ya, betul. 19.000-nya tidak itu. Nah, itu nanti larinya ke kami Pak. Padahal kan Bapak yang mendaftar ya, Bapak kan yang meng-hire begitu. Nah, itu Ya. semuanya sudah ramai dan ini tentunya secara politis tidak ini. Nah, oleh karena itu Pak, kemarin dengan Permenpan dengan surat kami untuk supaya yang sisanya itu untuk bisa dimasukkan dengan kebijakan paruh waktu misalnya dengan menggunakan betul. sebagaimana yang ada sekarang tetap digaji begitu. Tapi nanti yang penting mereka suruh daftar dulu aja supaya nanti ada data di BKN sebagai paruh waktu. Demikian Pak Menteri. Oke, Pak B. Pak Menteri boleh Pak sedikit Pak? Iya, San. Iya Pak, betul Bu. Ini kan yang sisanya itu akan menjadi paruh waktu Bu. Tapi untuk paruh waktu itu kan belum ada petunjuk teknisnya Bu ya, seperti apa? Sudah ada Pak. Memang, nanti sudah ada. sudah Ya. ada Pak. Jadi Pak B, kalau didaftarkan lagi 7.000 untuk gelombang kedua berarti Iya, 11.000. Kalau 7.000 itu adalah tambahan ya, Tambahan, bukan 7.000 dari 4.000. bukan Pak, tambahan Pak. Tapi juga kan 11.000. sesuai formasi juga mungkin belum semua Pak itu Pak. Tidak akan semua diterima kan Pak untuk P3 ke tahap 2 sesuai dengan formasinya Pak. Diterima Pak. Jadi gini, kita punya komitmen sepanjang dia mendaftar dan ikut seleksi itu diterima Pak, dan sepanjang mempunyai data di BKN. Nah, tinggal nanti formasinya, misalnya Bapak formasinya sekarang mengajukan ke kita 4.000, kemudian Bapak nambah lagi 7.000 jadi 11.000 gitu ya Pak ya. Nah, 11.000 itu menjadi PPK penuh waktu. Yang 12.000 sisanya ya untuk bisa jadi PPK paruh waktu. Kalau tadi kan penuh waktu, yang gitu karena kita kasih. Nah, itu Pak. Boleh bertanya yang terkait ini tapi agak berbeda Pak Menteri, boleh Pak? Oh, enggak, tapi tetap hubungannya urusan ini ya. Iya Pak. Ini kami itu juga terkait dengan P3K ini Bu. P3K ini dianggapnya bagi pendaftar itu adalah sama persis dengan PNS, tetapi tidak menerima pensiun Bu. Jadi yang diterima pun mereka protes dengan tunjangan kinerja yang tidak sama dengan level yang sama gitu Bu. Nah kami itu menyesuaikan dengan kapasitas fiskal kami Bu. Jadi tidak sama persis dengan PNS yang menerima tukin Bu, itu gimana ya Bu? Ya, jadi kalau tukin dan sebagainya tentunya Pak disesuaikan dengan kemampuan di yang diatur oleh pemerintah pusat itu adalah gajinya Pak. Tapi tukin dan sebagainya tentunya disesuaikan, kan tidak berbeda Pak tiap instansi pemerintah. Betul gitu. Bu. Ya. Ya. Ya, TPP. Jadi maaf Bu, jadi sudah betul ya Bu yang kami lakukan. Jadi kami tidak perlu artinya mereka karena kurang paham kan Bu ya itu dia. Jadi betul, mereka tuh menuntut yang sama Bu, itu aja Bu. Ya. Ya Bu. Jadi ini jadi yang penting sebetulnya ini ada kejelasan status Pak, karena di Undang-Undang ASN kan tidak mengenal lagi nama lain selain PNS dan P3K. Jadi kita sebetulnya Pak yang betul itu adalah yang sudah kemarin yang kita sesuai dengan Bapak yang formasikan gitu ya. Tetapi ini yang kenapa kita membuka kembali itu kan karena mengurangi gejolak Pak. Ini akan rame banget begitu karena Bapak aja di atas 23.000 itu gitu ya. Nah, kita sebetulnya mau membantu dari Pemda supaya tidak terjadi gejolak begitu. Baik Bu. Jadi Pak Menteri izin Pak, kami akan menjadikan paruh waktu sisanya Pak. Ya, Bapak harus cepat mengambil langkah. Ya, kalau seandainya nggak jelas, saran saya Bapak kirim tim kepada Kemenpan RB ya, supaya bisa minta pendampingan mungkin untuk menyelesaikan permasalahan di situ. Kami juga siap dari Kemendagri ya, koordinasi dengan Pak Tomsi, Pak Sekjen, nanti kita kirim dari Ditjen Otda dan Karo Kepegawaian untuk membantu di Jawa Barat supaya nanti jangan sampai sudah tutup tanggal 15 Bapak nanti akan rame-rame 12.000 mendemo ke situ.